pagi Bapak Ibu semua. Pagi, nggih, pagi. Ya, mohon maaf, ini terpaksa live-nya ini dalam posisi bergerak. Semoga informasi atau suara yang ada di sekitar saya tidak mendisrupsi apa yang nanti saya sampaikan. Tapi ini gunanya teknologi, sehingga membuat semua yang mobile ini juga bisa ikut terlibat. Mungkin saya akan menyapa semua ya. Yang saya hormati dan saya banggakan para pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan wisudawan di semua program Pasca Sarjana Unika Sugio Pranoto. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Ya, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan sampai dengan hari ini untuk kita bisa menikmati setiap momentum bersejarah kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan di masa-masa yang tidak mudah ini. Namun ada satu yang menggembirakan ini sekaligus membanggakan. Kegiatan Thesis Award ini tetap bisa diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19 meskipun harus dilakukan secara online. Yang menarik adalah jika awalnya Best Thesis Award ini yang sudah dilakukan lebih dari 10 tahun ini dilakukan di dalam satu fakultas, satu naungan fakultas. Ini semua program studi ini sudah ada di fakultas yang berbeda-beda. Tetapi ini tetap bisa dilakukan dengan koordinasi lintas fakultas. Ditambah kondisi yang sulit saat ini tidak memungkinkan bertemu secara fisik. Ini merupakan satu yang menggembirakan dan membanggakan. Sehingga membuktikan bahwa ini tidak ada jarak yang bisa memisahkan kita semua. Untuk itu saya mengapresiasi kerja keras dan semangat dari para panitia, dari semua dosen, dari semua tenaga kependidikan maupun mahasiswa serta presenter hari ini. Hal lain yang menarik adalah kegiatan ini mensyaratkan karya tesis yang tidak kaleng-kaleng atau sekedar syarat lulus. Semua program studi menyepakati bahwa peserta Best Thesis Award adalah karya tesis yang mendapatkan nilai A, aktif melakukan publikasi, serta terlibat dalam berbagai kegiatan nasional maupun internasional yang membawa nama program studi. Sehingga ini menunjukkan bahwa semua peserta yang ada di sini memang sudah layak secara kualitas. Namun hari ini kita hanya akan mendapatkan satu ya, yang terbaik dari yang paling baik. Harapannya bisa memicu semua mahasiswa S2 yang lain ini untuk menghasilkan karya terbaik selama studi di program Magister Unika yang ada. Untuk itu proses yang baik ini yang sudah dialami semua teman, ini bisa dikabarkan kepada teman-teman yang lain sebagai informasi yang mungkin juga baru bagi mereka. Saya berharap semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan wawasan-wawasan baru bagi semua peserta maupun mahasiswa yang melihat Best Thesis Award ini secara online, langsung, secara live streaming maupun rekaman-rekaman di media sosial. Untuk itu saya mendoakan semuanya diberikan kekuatan, kepercayaan diri, dan semangat untuk berbagi. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Matur suwun, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yang terhormat Bapak Rektor Unika Sugio Pranoto Semarang, yang kami hormati para pembicara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari peserta seminar. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan rahmat kesehatan dan cerah pikir agar mereka dapat menyampaikan gagasan-gagasannya secara lancar demi pengembangan diri mereka dan demi pengembangan keilmuan secara umum. Berkati pula ya Allah, sarana dan fasilitas yang kami gunakan untuk acara ini agar terhindar dari masalah-masalah teknis yang dapat mengganggu kelancaran acara ini. Allah Tuhan kami yang Maha Rahim, kami serahkan seluruh acara ini ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu, dan doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu.
Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Hartio dan terima kasih juga Bapak Rektor tentu saja. Ya. Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, sekarang saatnya kita akan masuk ke presentasi dari 4 orang yang mendapatkan predikat atau mendapatkan Best Thesis Award, ya, penghargaan Best Thesis dari wisuda periode pertama tahun ini yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu. Tetapi karena waktu itu masa-masa awal pandemi COVID, masa darurat yang ditentukan oleh pemerintah, maka kita tunda. Dan ada 4 pembicara yang akan mempresentasikan karya terbaiknya hari ini pada sesi pertama ini, yaitu ada Saudari Elia Reza Fatmawati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, kemudian Dr. Putu Mustariani, Magister Hukum, kemudian Saudari Maria Agustina Tukan, Sarjana Psikologi Magister Psikologi Psikolog, lalu Silvasius Jihaman, Sarjana Sastra Magister Psikologi. Mereka dari program studi Magister Manajemen, Hukum Kesehatan, Magister Psikologi Profesi maupun Magister Psikologi. Baik, untuk sesi ini nanti tiap-tiap presenter ada waktu 6 menit untuk presentasi. Dan Ibu Bapak sekalian, maupun saudara-saudara sekalian, bila ada pertanyaan bisa langsung diketik di chat atau nanti setelah keempat pembicara selesai mempresentasikan hasilnya. Demikian untuk presentasi nanti ya yang akan dilaksanakan pada sesi pertama ini. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Saudari Elia Reza Fatmawati, Sarjana Ekonomi Magister. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Pak Rektor dan seluruh jajaran Unika serta peserta tesis pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya, tapi sebelumnya akan diputar dulu video CV saya. Jadi nama saya Elia Reza Fatmawati. Usia saya 28 tahun dan saya tinggal di Semarang. Pada tahun 2014 saya wisuda S1 Manajemen Sarjana Ekonomi di Unika. Ketika saya 3,58 dengan predikat kumlot, Halo, nama saya Elia Reza Fatmawati. Usia saya 28 tahun dan saya tinggal di kota Semarang. Pada tahun 2014, saya lulus dan wisuda S1 Manajemen dengan gelar Sarjana Ekonomi di Unika Jogja Pranoto Semarang. Ketika saya 3,58 dengan predikat kumlot, judul skripsi saya, analisis perbedaan kepuasan mahasiswa terhadap dimensi kualitas jasa berdasarkan gender di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Jogja Pranoto Semarang. Saya wisuda S2 Magister Manajemen pada tahun 2020 dengan gelar MM di Unika Jogja Pranoto Semarang. Dengan IPK 3,63, dengan judul tesis pengaruh kapabilitas masyarakat asumtif, adaptif, dan inovatif dalam kinerja pemasaran pada online shop di Instagram, studi kasus pada online shop pakaian wanita di Instagram, dan mendapatkan best tesis. Kegiatan sehari-hariku aku berbisnis online yaitu Korea Hair, online shop yang menjual hair extension secara instan. Bisnis ini sudah saya lakukan sejak tahun 2012. Untuk value-nya bisa dilihat di Instagram Korea Hair. Korea Hair pernah bekerja sama dengan beberapa artis sebagai salah satu kegiatan promosinya seperti Ayu Ting Ting, Risha Jodi, Sarah Gibson, dan Rahel Fenya.
Demikian perkenalan saya. Bisa kontak saya di Instagram @eliaresa atau email eliaresa@gmail.com atau nomor handphone 89522888828. Terima kasih. Demikian video CV saya. Kemudian saya akan langsung mempresentasikan hasil dari penelitian. Jadi, tesis saya berjudul Pengaruh Kapabilitas Pemasaran Asoptif, Adaptif, dan Inovatif terhadap Kerja Pemasaran pada Online Shop di Instagram. Studi pada Online Shop Pakaian Wanita di Instagram. Next. Jadi, online shop di Instagram itu menghadapi perubahan lingkungan pemasaran yang sangat pesat, seperti perkembangan teknologi internet, perubahan kebutuhan pelanggan yang cepat, dan persaingan yang semakin ketat. Next. Dan karena perubahan lingkungan pemasaran yang sangat pesat tersebut, tidak sedikit online shop di Instagram yang gulung tikar karena kurang mampu menyesuaikan strategi dengan lingkungan pemasaran online yang dihadapi. Next. Agar tidak gulung tikar, mereka perlu mampu untuk melakukan penyesuaian dan pembaharuan strategi secara dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan pemasaran yang dihadapi. Slide sebelumnya. Jadi, kapabilitas pemasaran dinamis itu ada 3 kemampuan, yaitu kapabilitas pemasaran asoptif, kapabilitas pemasaran adaptif, dan kapabilitas pemasaran inovatif. Nah, 3 kemampuan ini yang diperlukan oleh bisnis, kalau dalam penelitian ini khususnya online shop Instagram, untuk menghadapi perubahan lingkungan pemasaran yang sangat pesat. Next. Untuk kapabilitas pemasaran asoptif sendiri adalah kemampuan untuk mempelajari pengetahuan pasar yang kemudian digunakan untuk menyusun strategi yang efektif. Seperti misalnya selalu mempelajari produk, harga, layanan, cara publikasi produk, strategi periklanan dari pelanggan maupun pesaing. Next. Untuk kapabilitas pemasaran adaptif, itu merupakan kemampuan untuk menanggapi perubahan yang ada untuk memanfaatkan peluang pasar yang muncul, seperti misalnya menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan, strategi pesaing, dan perkembangan teknologi. Next. Untuk kapabilitas pemasaran inovatif sendiri, itu adalah kemampuan untuk menghasilkan serangkaian pembaruan. Contohnya selalu menghasilkan pembaruan produk, harga, layanan, dan cara publikasi produk, dan kegiatan periklanan. Next. Kemampuan-kemampuan tersebut perlu dilakukan oleh online shop di Instagram untuk mempertahankan bisnis di tengah perubahan lingkungan pemasaran yang pesat, dengan selalu mempertahankan kinerja pemasaran yang baik. Kinerja pemasaran sendiri adalah hasil dari kegiatan pemasaran yang telah diterapkan oleh perusahaan. Next. Dari latar belakang penelitian yang telah saya paparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kapabilitas pemasaran asoptif, kapabilitas pemasaran adaptif, dan kapabilitas pemasaran inovatif terhadap kerja pemasaran pada online shop di Instagram. Next. Hasil penelitian, hasil uji simultannya yaitu kapabilitas pemasaran asoptif, adaptif, dan inovatif secara bersama-sama. Ketiga kapabilitas tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran pada online shop di Instagram. Yang artinya apabila online shop di Instagram melakukan ketiga kemampuan tersebut dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan pemasaran, maka akan memaksimalkan kinerja pemasaran yang dihasilkan oleh online shop di Instagram. Dan bisnis akan bisa bertahan. Kemudian hasil penelitian selanjutnya, hasil uji individu, yaitu hanya kapabilitas pemasaran inovatif yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Yang artinya, jika online shop di Instagram cenderung melakukan salah satu kapabilitas saja, maka tidak akan mempengaruhi kinerja pemasaran. Bisa jadi kinerja pemasarannya tidak akan bertahan dan atau tidak akan meningkat, sehingga bisnis tidak akan bertahan. Kemudian kesimpulannya, kapabilitas pemasaran asoptif, adaptif, dan inovatif secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pemasaran pada online shop di Instagram dan secara parsial atau secara individu hanya komunitas pemasaran inovatif yang berpengaruh terhadap kinerja pemasaran pada online shop di Instagram. Next. Sehingga untuk dapat mempertahankan bisnis dengan mempertahankan kinerja pemasaran di tengah perubahan lingkungan pemasaran yang pesat, online shop di Instagram baiknya selalu mampu untuk melakukan komunitas pemasaran assortif, adaptif, dan inovatif secara bersama-sama. Demikian paparan hasil tesis saya. Saya ucapkan terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Elia yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya tentang kinerja pemasaran pada online shop Instagram khususnya, ya, dan kaitannya dengan beberapa variabel yang lain. Ya, berikutnya yang akan presentasi adalah Dr. Putu Mustaryani, Magister Hukum, yang akan berbicara tentang diskresi dokter dalam penentuan status kondisi pasien. Ya. Saya persilakan Dr. Putu, waktunya 6 menit. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Unika Sudia Pranata Semarang, yang terhormat para dosen, dan yang terhormat kedua pembimbing saya, Ibu Doktor yang sangat sabar dan sangat penuh perhatian, Ibu Dr. Endang Wahyati SHMH, dan Bapak Dr. Tuntas Danardono, MSI Med, MH SPFM, dan yang terhormat para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Putu Mustaryani, saya dari Magister Hukum Kesehatan. Pada saat ini saya masih bertugas di Rumah Sakit Pelita Anugrah Meranggen. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Diskresi Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat dalam penentuan status kondisi pasien yang terintegrasi dengan pelayanan jaminan kesehatan di Rumah Sakit Pelita Anugrah Meranggen. Next. Pelayanan di instalasi gawat darurat didasarkan pada 2 peraturan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 dan Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2018. Di mana di dalam Peraturan Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 itu terdapat kriteria yang termasuk gawat darurat, yaitu 1. Mengancam nyawa, yang kedua adanya gangguan pada jalan napas, yang ketiga adanya penurunan kesadaran, dan yang keempat adanya gangguan di hemodinamik, dan yang kelima adalah memerlukan tindakan segera. Sedangkan di dalam Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2018, poinnya sama dari 1 sampai 4 seperti Permenkes Nomor 47 Tahun 2018, hanya ada poin 6 adalah di ketambahan yaitu gejala psikotik. Sedangkan seringnya pasien yang datang ke instalasi gawat darurat belum memenuhi kriteria sebagai pasien gawat darurat. Hal ini membuat tenaga kesehatan khususnya dokter menghadapi situasi yang dilematis yang harus menolong pasien karena potensial mengancam nyawa. Hal ini membuat pertimbangan dokter yaitu melakukan diskresi. Pelaksanaan diskresi di IGD Rumah Sakit Pelita Anugrah itu yaitu didasarkan pada dasar kewenangan, ada dasar kewenangan yuridis dan dasar kewenangan etik. Dasar kewenangan yuridis tercantum di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, dalam Permenkes Nomor 47 Tahun 2018, dan kewenangan etik terdapat pada Kode Eki. Pertimbangan dilakukan diskresi yaitu pertimbangan sosial berupa kemanusiaan, ada pertimbangan etis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan teknis. Prosedur pelaksanaan diskresi yaitu dokter jaga melakukan triase, melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan melakukan observasi selama 6 jam untuk menentukan kegawat daruratan. Jika kondisi pasien potensial menjadi gawat darurat, maka dokter melakukan diskresi dengan melakukan penambahan diagnosis pada pasien untuk bisa dirawat inap. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi di IGD Rumah Sakit Pelita Anugrah yaitu faktor yuridis, sosialisasi Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 belum dilakukan secara optimal. Kemudian penentuan klasifikasi gawat darurat kurang spesifik.
peraturan Direktur Rumah Sakit Pelita Anugrah tentang teknis pelayanan gawat darurat dinilai belum jelas, dan SPO standar prosedur operasional di instalasi gawat darurat belum didasarkan pada peraturan yang berlaku. Sedangkan faktor sosial adalah tenaga kesehatan yang kurang memahami peraturan yang berlaku, adanya pertimbangan kemanusiaan, kurangnya sosialisasi alur pelayanan gawat darurat bagi pasien, ketidakseimbangan pasien yang datang dengan fasilitas sarana prasarana yang ada. Faktor teknisnya yaitu terbatasnya jumlah sarana prasarana yang dimiliki rumah sakit dan kurangnya tenaga kesehatan yang bisa melakukan observasi pada pasien. Next. Kesimpulan, dasar kewenangan dokter jaga melakukan diskresi yaitu adanya kewenangan yuridis dan kewenangan etik. Pertimbangan dilakukan diskresi adalah pertimbangan sosial yaitu kemanusiaan, etis, yuridis, dan teknis. Prosedur pelaksanaan diskresi dilakukan dengan melakukan triase, kemudian observasi selama 6 jam. Saran bagi rumah sakit yaitu melakukan sosialisasi terkait peraturan gawat darurat dan skema pelayanan jaminan kesehatan. Bagi dokter melaksanakan tindakan medis sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan bagi BPJS Kesehatan memberikan sosialisasi kepada peserta BPJS. Next. Terima kasih waktu sekian dan terima kasih presentasi saya. Waktu saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Presentasi yang sangat singkat tapi sudah mengenal inti yang mau disampaikan apa itu ya. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Putu. Sekali lagi Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di chat atau nanti setelah keempat orang menyampaikan presentasinya. Ya. Baik, berikutnya adalah Saudari Maria Agustina Tokan, sarjana psikologi, magister psikologi psikolog, yang akan berbicara tentang efektivitas acceptance and commitment therapy untuk menurunkan sindrom burnout pada staf perawat di Panti Weda. Maria Agustina Tokan, waktu kami silakan. Selamat pagi, Pak Rektor, Selamat pagi, serta para jajarannya dan para hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Agustina Tokan, tempat tanggal lahir Kupang 12 Agustus tahun 1991. Pendidikan saya S1 di Fakultas Psikologi Sanata Dharma, S2 di Magister Psikologi Profesi Universitas Katolik Sucipto Panoto. Pengalaman saya yang pertama staf di Pusat Studi Individu Berkebutuhan Khusus, dan yang kedua adalah HRD Head Office di PT Siloam International Hospital. Kemudian next. Nah, saat ini saya akan melakukan presentasi hasil penelitian saya dengan judul efektivitas acceptance and commitment therapy untuk menurunkan sindrom burnout pada staf perawat di Panti Werda. Pembimbing pertama saya adalah Ibu Dr. Endang Widorini, MS Psikolog. Pembimbing kedua saya adalah Pak George Harjanta, MSI Psikolog. Oke, next. Nah, latar belakang saya, Bapak dan Ibu bisa melihat ilustrasi yang ada di pojok kanan atas. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana proses terjadinya burnout yang dialami oleh seorang individu yang bekerja. Pada awalnya, individu yang bekerja itu memiliki 100% energi. 100% energi ini yang menjadikannya semakin bersemangat, energi, optimis, memiliki tujuan dan harapan yang tinggi terhadap pekerjaannya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, energinya ini menjadi terkuras, menjadi 0%. Karena banyaknya tekanan dan tuntutan yang dialami selama bekerja. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya burnout. Burnout sendiri adalah sindrom kelelahan emosional dan depersonalisasi serta penurunan prestasi pribadi. Oke, burnout yang terjadi pada staf perawat di Panti Werda ini secara psikologis akan menjauhkan diri dengan melakukan penghindaran pengalaman yang tidak menyenangkan dan emosinya terkuras. Hal ini berdampak pada penurunan prestasi
pribadi pada perawat. Kemudian untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan diri. Salah satu intervensi psikologi yang dapat digunakan adalah acceptance and commitment therapy. Acceptance and commitment therapy ini adalah terapi penerimaan dan komitmen. Nah, ACT ini akan difokuskan pada penerimaan terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan pada perawat yang mengalami burnout. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas ACT dalam menurunkan sindrom burnout pada staf perawat di Pantiwerda. Kemudian hasil penelitian ini yang pertama hasil kuantitatif. Di sini saya menggunakan analisis Wilcoxon. Hasilnya ini menunjukkan bahwa ACT efektif untuk menurunkan sindrom burnout pada perawat lansia di Pantiwerda, di mana skor pretest yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan skor post-test, yang dapat berarti ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan post-test. Oke. Kemudian untuk analisis kualitatif ini juga menunjukkan hasil yang sama, di mana ACT efektif untuk menurunkan sindrom burnout yang dialami oleh perawat lansia di Pantiwerda. Hal ini nampak dari perubahan positif yang dialami pada perawat, di mana penghindaran terhadap pengalamannya semakin berkurang, dan kedua, perawat semakin menerima pengalaman itu menyenangkan dan berkomitmen untuk mencapai hidup yang bermakna. Oke, next. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian saya, acceptance and commitment therapy ini dapat menurunkan sindrom burnout yang dialami oleh perawat di Pantiwerda. Untuk sarannya itu yang pertama kepada peserta. Peserta diharapkan mempraktikkan latihan yang telah diajarkan seperti teknik menenangkan diri, relaksasi, maupun melakukan kegiatan positif sesuai dengan rencana tindakan yang telah dibuat selama terapi. Kemudian untuk yang kedua kepada psikolog klinis, diharapkan ACT ini menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan dan menjadi acuan psikoterapi untuk diberikan kepada individu yang mengalami burnout di tempat kerja. Kemudian yang ketiga untuk penelitian selanjutnya, diharapkan melanjutkan penelitian tentang burnout menggunakan variabel yang lain dengan menambah jumlah peserta yang lebih banyak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Maria Agus Pengatukan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya tentang efektivitas ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Presenter berikutnya adalah Silvasius J. Haman. Saat ini Saudara Silvasius ini posisinya ada di Kalimantan, dan di tempat dia, bukan di Kalimantan ya, di tempat dia koneksi internetnya tidak stabil. Oleh karena itu dia merasa tidak aman kalau langsung model konferensi online. Takutnya dia sudah siap, ternyata koneksi putus atau tidak tadi dan sebagainya. Oleh karena itu yang bersangkutan mengirimkan rekaman video yang menceritakan tentang penelitian dia. Mari kita saksikan. Di penelitian Silvasius Haman ini tentang Universitas Katolik Sudya Pranoto yang saya hormati, para dosen terutama pembimbing dan dewan penguji, serta keluarga besar Universitas Katolik Sudya Pranoto. Penelitian ini berjudul Proses Kreativitas Seniman Sastra menurut teori Carl Rogers. Seniman sastra adalah orang yang memproduksi film atau drama, novel, cerpen, puisi, syair, esai, memoir. Penelitian ini mengambil 3 subjek, meneliti secara kualitatif dengan studi kasus pada 3 subjek yang sudah 10 tahun ke atas berkarya dan menghasilkan karya yang
nyata. Analisis atas data menggunakan metode Creswell. Baik, kreativitas menurut Rogers terkait dengan 3 kategori berikut, yakni pertama, kemampuan menilai situasi, yang kedua, keterbukaan terhadap pengalaman, dan yang ketiga, keberanian bermain dengan ide dan konsep. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari 3 kategori ini, peneliti menemukan 6 subtema. 6 subtema itu secara intensitas dominan. Pertama-tama, kreativitas seniman sastra dipengaruhi oleh aktualisasi potensi. Hal ini sejalan dengan konsep kreativitas Rogers, yakni on becoming a person, yakni kreativitas ada dalam garis proses, tak ada finalnya. Tetapi yang paling penting kreativitas menurut Rogers adalah prosesnya. Jadi dominan kreativitas seniman sastra dipengaruhi oleh aktualisasi potensi. Setelah itu ada eksplorasi potensi, ada latihan, ada pendidikan formal dan non formal dan seterusnya. Sesudahnya adalah berturut-turut dipengaruhi oleh kebebasan dan kenyamanan secara psikologis, mengalami setiap stimulus yang masuk tanpa terdistorsi. Lalu yang kelima adalah spontanitas dan toleransi terhadap ambiguitas. Inilah hasil dari penelitian proses kreativitas seniman sastra. Temuan khusus pada ketiga subjek yang diteliti adalah subjek 1 menandaskan bahwa kreativitasnya terkait dengan pekerjaan. Dia menjadi kreatif karena itu adalah pekerjaannya. Subjek yang kedua menandaskan bahwa kreativitas adalah kesempatan berbagi kebaikan. Dan subjek yang ketiga menandaskan bahwa kreativitas itu mengakomodasi semua kebutuhan. Dalam penelitian ini ditemukan ada banyak halangan. Secara singkat dikatakan halangan-halangan itu adalah terutama terkait dengan benturan antara kreativitas itu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan kreativitas itu sebagai ekspresi self untuk aktualisasi self. Itu halangan yang peneliti temukan, dan secara umum ada banyak halangan-halangan lain baik secara fisiologis, psikologis, dan sosial. Akhirnya, proses kreativitas seniman sastra menurut Rogers adalah sinergisitas semua fungsi self, fungsi kognisi, afeksi, dan kognasi. Dan Rogers menandaskan bukan hasil yang terutama, namun proses. Proses itu mencapai puncaknya adalah aktualisasi diri yang melewati on becoming a person. Demikian kami mempresentasikan hasil penelitian kami tentang proses kreativitas seniman sastra. Terima kasih. Untuk partisipasi semua saja, dan juga terima kasih untuk keempat presenter. Marilah kita tepuk tangan untuk keempat presenter ya, semua kita tepuk tangan untuk mereka ya. Dan sesi pertama dengan demikian saya akhiri. Sekali lagi terima kasih untuk presentasi dan partisipasinya. Kemudian kita akan masuk ke sesi kedua. Saya di sini ditemani oleh Hendy Agustinus dari Magister Akuntansi, kemudian Thomas Christian Baunegoro dari Magister Hukum Kesehatan, kemudian Diode Yonata dari Magister Teknologi Pangan, kemudian Iwan Setiarto dari Program Magister Lingkungan Perkotaan, dan yang terakhir ada Safitri Tascianingrum dari Magister Psikologi Profesi. Nah, sepertinya sangat menarik karena berasal dari berbagai program magister ya begitu. Seperti pada presenter batch sesi periode 1, peraturannya sama. Untuk presenter saya memberikan waktu 6 menit untuk presentasi. Kemudian untuk para penanya silahkan nanti Anda mengetikkan pertanyaan Anda di kolom chat, ataupun Anda bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menghidupkan mikrofon Anda setelah presentasi selesai.
Sebagai tambahan untuk para presenter, karena waktunya 6 menit, nanti pada akhir 1 menit terakhir saya akan memberikan tepukan 3 kali ya. Di meja saya itu pertanda bahwa waktu Anda tinggal 1 menit, begitu ya. Saya akan mulai dari presenter yang pertama, Hendy Agustinus. Apakah bersama dengan kami? Ya, Hendy Agustinus, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, Master of Business Administration, akan mempresentasikan tesis yang berjudul Moderating Effect of Gender and Religiosity on the Relationship Between Love of Money and Ethical Perception of Accounting Students in Indonesia and Taiwan. Silakan, Hendy. Thank you, Prof. Linggar. Thank you for this chance. Today, I want to present about my thesis, about my research with my advisor, Prof. Linggar Yeti, with the title Moderating Effect of Gender and Religiosity on the Relationship Between Love of Money and Ethical Perception of Accounting Students in Indonesia and Taiwan. My name is Hendy Agustinus from Master of Accounting, Sugiarto Takato University, with my advisor, Prof. Linggar Yeti, MCom, AKT, PhD, CA. Next book. Yeah, ethics has become a long-standing issue in an organization activity. The business world is growing rapidly and become a challenge as well as a threat to organizations in order to win competition and to maintain survival. Various kinds of problems that have occurred and involve many large companies such as WorldCom, Enron, and certified public accounting firm Arthur Andersen. Like Enron case, manipulate numbers and disclose of financial statement by inflating revenues of $600 million and not publishing their debt of $1.2 billion. The same thing happened to the company WorldCom, the largest telecommunication company in the world that has cheated on its financial statement that do not publish the decline in profit they get. Yeah. Due to the non-implementation of the established code of ethics, so that the negative impact on various parties becomes a challenge and its own problems. This graph is talk about comparison of cultural characteristics in Indonesia and Taiwan. Indonesia is a country with a diversity of ethnic, culture, custom, and the many beliefs and religions, different from the state of Taiwan, where the majority of the population does not have or recognize a religion. Of course, this makes this research more interesting. Yeah, we can see, interestingly, in the placer dimension, Indonesia has a fairly low score, with score 3.38 in this dimension, which show that Indonesia has a culture of restraint. People with low score in this dimension have a tendency to be cynical and pessimistic. People with this orientation have the perception that their actions are limited by social norms and feel that pampering themselves is somewhat wrong. This is slightly different from what happened in Taiwan, where Taiwan has an intermediate score of 49, which does not show a dominant preference on this dimension. Taiwanese people still think that fun is still a part of life. There are a number of things and characteristics possessed by Indonesia and Taiwan to be interesting to see how the ethical perception held by the two countries. There have been many large cases that have occurred in companies or large organizations in the world who commit ethical violation because they do not have good ethical perception that have a negative impact on various parties. Next. This study is a primary research that intends to examine the effect of love of money on ethical perception of accounting students with religiosity and gender as moderating variables in accounting students in Indonesia and Taiwan. Then the following is the hypothesis in this study. First hypothesis, the lower the love of money, the higher the ethical perception of accounting students in Indonesia and Taiwan. Second hypothesis, gender with the relationship love of money with the ethical perception of accounting students in Indonesia and Taiwan. And third hypothesis, religiosity with the relationship love of money with the ethical perception of accounting students in Indonesia and Taiwan. Based on the analysis and discussion of the result of this study, several conclusions can be obtained, namely there is a significant influence between the independent variable love of money and ethical perception to ethical perception with the direction of a negative relationship, that is the lower the love of money, the higher the ethical perception of accounting students in Indonesia and Taiwan. Also,
there is no significant effect between independent variable love of money moderate by gender on the dependent variable ethical perception of accounting student in Indonesia, but there is influence for accounting student in Taiwan. Next. Yeah, in this study, an additional analysis will be carried out by using a different independent sample test to be able to see how the ethical level has between the countries of Indonesia and Taiwan. To see how the level of religiosity is honored between Indonesia and Taiwan, to see how comparison of the level of love of money held between Indonesia and Taiwan. There are significant differences between Indonesia and Taiwan regarding their ethical perception in making decisions. Taiwan has a better ethical perception compared to Indonesia. This was shown by Taiwanese student having a higher mean of 4.1, where Indonesia student had a mean of 3.8. But Indonesia has a better level of religiosity compared to Taiwan, and Indonesia has a lower level of love of money compared to Taiwan. We can see this. This is the table data. Next. Yeah. For the conclusion, this study is a primary research that intends to examine the effect of love of money on ethical perception of accounting student with religiosity and gender as moderating variable in accounting student in Indonesia and Taiwan. Yeah, there is an interesting thing that we can see from the result of the different tests between Indonesia and Taiwan. Indonesia has a higher level of religiosity than Taiwan, and also Taiwan has a higher level of love of money than Indonesia. But interestingly, the result of different tests show that Taiwan actually has a better ethical perception when compared to Indonesia. This is certainly caused by difference in characteristics that exist between the state of Indonesia and Taiwan. This research is important for the development of theory about ethical perception, especially in knowing the cause of unethical behavior. The result of this study see that the level of love of money owned by someone, as well as religiosity and gender, are things that affect one's ethical perception. Therefore, it is important to conduct moral education and improve one's religiosity to form good ethical behavior. That's all presentation for my presentation. Thank you for your attention. Baik, terima kasih Hendy, menarik sekali. Untuk informasi bagi para Bu Linggar masih ke silent Bu, punyanya Bu Linggar. Baik, terima kasih Hendy atas presentasinya yang sangat menarik. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu dan juga peserta yang ada di forum ini, Hendy Agustinus ini telah menyelesaikan program double degree Magister Akuntansi Unika Sugio Pranoto Semarang dengan Providence University dan memperoleh dual degree Magister Akuntansi dan Master of Business Administration dari Providence University. Begitu. Terima kasih. Nanti yang akan bertanya silahkan nanti dituliskan di forum chat. Yang kedua, saya akan mengundang Thomas Christian Baunegoro, hadir Bu, dari Magister Hukum Kesehatan, yang akan mempresentasikan tesis yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang melimpahkan kewenangan melakukan tindakan medik pada perawat yang mengakibatkan pasien meninggal dunia. Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Nah, waktu saya persilakan untuk Thomas Christian Baunegoro. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi tamu undangan dan selamat pagi Bapak Rektor Prof. Ridwan dan yang paling saya hormati Ketua Prodi Studi Magister Hukum Kesehatan Ibu Endang, dan yang paling saya hormati dan paling saya sayangi adalah Bu Marcella dan Dr. Edward yang sudah hadir di forum ini. Oke, next. Nah, pada penelitian ini saya memakai konsepnya yaitu pakai wawancara, dan di sini ada 3 sektor yang akan saya penelitiannya, yaitu ID Sidoarjo, kemudian PN Sidoarjo, kemudian di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Oke, next. Oke, izinkan saya untuk mempresentasikan dalam satu slide ini, di mana saya akan menceritakan tentang kronologi dari penelitian saya dan permasalahan kemudian hasilnya. Begitu, Saudara.
Nah, yang pertama ini kejadiannya ada di Rumah Sakit Krian Husada pada tanggal 28 April 2010 tepatnya. Ini ada pasien Dava yang umurnya pada saat itu adalah 3 tahun. Nah, pasien Dava ini dibawa oleh keluarganya dengan penyakit yaitu diare dan penyakit kembung. Nah, kemudian pasien Dava masuk ke ruang UGD dan sudah ditangani oleh Dr. Wida. Nah, kemudian pasien Dava itu sendiri opnam dan pada tanggal 28 itu juga sudah diberikan terapi, yaitu pemberian obat-obatan seperti itu, saudara. Nah, kemudian pada tanggal 29 April itu, besoknya ya, nah, pasien Dava itu ternyata tidak mau konsumsi obat secara oral, alias obat-obatnya itu yang diminum dimuntahkan oleh si pasien. Nah, kemudian, saudara, keluarga korban meminta kepada perawat Setio untuk diberi obat secara injeksi sajalah, karena pasien Dava selalu muntahkan terus obatnya. Oke. Perawat Setio kemudian menyampaikan kepada Dr. Wida supaya ada permintaan dari keluarga untuk pasien Dava ini supaya disuntikan KCL saja. Oke, kemudian Dr. Wida menyuruh secara lisan kepada perawat Setio untuk menyuntikkan KCL 12,5 ml secara pelan-pelan ke bolus intravena, dan kemudian perawat Setio tersebut tidak melakukannya sendiri, saudara. Nah, perawat Setio menyuruh anak mahasiswa keperawatan yang bernama Dewi. Nah, pada saat itu kejadian tanggal 28 April, mahasiswa Dewi ini melakukan suntikan tersebut tanpa adanya persetujuan atau tanpa adanya sepengetahuan dari Dr. Wida itu sendiri. Jadi Dr. Wida tidak ada pada saat di ruangan, pada saat penyuntikan itu tidak ada. Beliau berada di satu lantai berbeda di ruangannya pasien Dava. Kemudian mahasiswa Dewi menyuntikkan kepada pasien Dava ini, dia tidak tahu sepuitannya ini apa isinya, tidak tahu. Menurut perintahnya dari Prasetyo, ini adalah KCL yang sudah diisi, dan itu diisi oleh perawat Setio sendiri. Kemudian mahasiswa Dewi menyuntikkan kepada pasien Dava, dan yang terjadi adalah pada saat itu adalah pasien Dava meninggal dunia. Ini karena salah suntik, tidak melalui drip dulu atau diencerkan melalui aquabides. Oke, setelah pasien ini meninggal dunia, yang terjadi apa? Adanya perdamaian. Nah, di sini rumah sakit secara hukum perdata sudah mengganti rugi, yaitu memberikan 150 juta kepada keluarga korban. Tetapi yang terjadi di Dr. Wida, dia tidak punya uang. Nah, ini menurut hasil dari wawancara saya kepada di Sidoarjo, dia tidak punya uang untuk membayar uang perdamaian tersebut. Maka Dr. Wida dilaporkan ke Polres Sidoarjo oleh keluarga korban ini sendiri, dilaporkan, dan terjadi adalah P21. Ketika P21 sudah masuk, yang terjadi di putusan Sidoarjo, Dr. Wida diputus, saudara-saudara. Diputus pada saat itu di PN Sidoarjo adalah 10 bulan penjara dengan jenis tahanan kota. Dia terbukti bersalah. Nah, kemudian lanjut di PT Surabaya, dia banding, JPU-nya banding, karena apa? Menganggap putusannya Sidoarjo ini terlalu ringan. Nah, ketika dibanding, diterima bandingnya tersebut, tapi hasilnya adalah hakim tetap sama seperti amar putusan di PN Sidoarjo. Kemudian bukan di situ aja, bukan berhenti di PT Pengadilan Tinggi Surabaya aja, tetapi JPU melanjutkan kembali ke putusan MA, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini kasasinya ditolak, saudara-saudara. Next. Nah, jadi kesimpulannya, menurut saya sebagai peneliti di sini adalah 100% Dr. Wida itu terbukti bersalah. Ada 3 poin yang saya rangkum di sini, karena ini cuma hanya 6 menit saja, jadi saya rangkum. Ada putusannya, yaitu putusan PN, PT, dan MA. Terdakwa ini adalah terbukti melakukan pidana, karena dia terbukti menghilangkan nyawa orang lain, karena kesalahannya yaitu perintahnya itu tidak lengkap. Dan perintahnya itu secara lisan, bukan secara tulisan. Seharusnya tulisan, gitu.
Nah, ini dipidana 10 bulan dengan jenis tahanan Kota Sidoarjo. Yang dilakukan apa? Terbukti. Karena kurangnya informasi tindakan medik yang salah. Siapapun yang melakukan penyuntikan pasien DAFA pasti meninggal dunia. Ini saudara-saudara harus tahu. Mahasiswa Dewi ini belum menjadi tenaga kesehatan. Belum. Dia masih hanya sebagai mahasiswa. Begitu. Dia bukan tenaga medis menurut Undang-Undang 36 tahun 2014. Dia tidak termasuk. Gitu. Tapi siapapun yang melakukan suntikan ini pasti pasien meninggal dunia. Kenapa? Salah perintahnya. Kemudian yang ketiga, salah tindakan. Pemberian injeksi KCL ini pada selang infus itu harus disebut bolus yang jelas. Nah, itu sudah jelas menyalakan aturan. Karena apa? Tidak dicampurkan melalui aquabitis atau di drip terlebih dahulu. Dia langsung aja main babat alat suntik melalui bolus intravenal langsung di jari. Plak, mati pasien pasti dunia. Oke, next. Nah, saran di sini saya memberikan 2 saja, saya rangkum. 1, yang perlu adanya regulasi untuk mengatur tupoksi mahasiswa atau mahasiswi magang praktek keperawatan di rumah sakit. Karena ini sangat berbahaya sekali, saudara-saudara. Yang kedua, tenaga medis lebih menerapkan sikap kehati-hatian. Karena 2 faktor ini, saran ini menyangkut nyawa seseorang. Seperti itu. Next. Oke, terima kasih. Ini ada 3 foto. Waktu ini saya penelitian di Sidoarjo dan di Pengadilan Tinggi Surabaya dan di ID Sidoarjo. Ini kebetulan kita ketemu sama ketuanya. Begitu. Sekali lagi terima kasih pada moderator dan tamu undangan, dan terlebih lagi saya berterima kasih kepada Ibu Marcella dan Dr. Edward. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Thomas Christian Baunegoro atas presentasinya yang sangat menarik. Saya yakin ini pasti banyak mengundang pertanyaan. Setelah tadi Hendy mempresentasikan mengenai love of money, begitu ya. Sekarang berbicara masalah tindakan medis yang mengakibatkan pasien meninggal dunia. Saya akan menuju ke presenter yang ketiga. Meskipun nanti saya yakin ada banyak pertanyaan, silahkan nanti ditunggu sampai semua presenter selesai. Saya akan memanggil Diode Yonata dari Magister Teknologi Pangan. Iya, akan mempresentasikan, ya, terima kasih, tesis yang berjudul Studi Mikroenkapsulasi dalam proses pembuatan penyedap rasa seaweed, pengaruh jenis seaweed dan bahan penyalut terhadap karakteristik fisik dan kimia penyedap rasa. Silahkan, Diode Yonata. Baik, sebelum saya mulai mungkin bisa diputar CV saya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Sugija Pranata dan para tamu undangan.
Saya Dio Deonata dari program Magister Teknologi Pangan di bawah bimbingan Dr. Alberta Rika Pratiwi dan Dr. Victoria Christina Ananingsi akan menyampaikan penelitian mengenai studi mikroenkapsulasi dalam proses pembuatan penyedap rasa siwit, pengaruh jenis siwit dan bahan penyalut terhadap karakteristik fisik dan kimia penyedap rasa. Next. Kontroversi penggunaan MSG atau monosodium glutamat di tengah masyarakat masih menjadi pro dan kontra. Bahkan ada kajian yang menyatakan bahwa MSG bisa dikatakan sebuah silent killer. Apabila kita tinjau lebih dalam, ternyata umami yang dihasilkan oleh MSG bisa diperoleh dari rumput laut. Kenapa? Rumput laut tersebut mengandung asam glutamat yang apabila kita ekstrak akan bisa dikembangkan menjadi bahan utama dalam pembuatan penyedap rasa dengan tambahan garam, gula, lada beserta bahan penyalut. Proses pembuatan penyedap rasa yang umumnya menggunakan metode granul secara konvensional memiliki beberapa kelemahan. Dalam penelitian ini saya melakukan studi mengenai proses mikroenkapsulasi dalam pembuatan penyedap rasa menggunakan teknik pengeringan beku, sehingga bisa diklaim bahwa penyedap rasa yang dihasilkan bebas dari MSG. Next. Berikut adalah tujuan dari penelitian yang saya lakukan. Next. Dan ini adalah bahan, alat, serta laboratorium penelitian yang saya gunakan. Next. Secara singkat, berikut adalah metode mikroenkapsulasi dalam pembuatan penyedap rasa yang saya gunakan dalam penelitian ini. Proses ini lebih kurang memiliki waktu 4 jam. Oke, next. Hasil dari penelitian, ternyata semua rumput laut yang dienkapsulasi dengan maltodextrin memiliki struktur yang berbentuk kubus dan menempel pada struktur bagian luar dari bahan penyalut. Sedangkan dengan metode siklodextrin yang akan menyalut bahan inti secara sempurna akan mengakibatkan bahan inti banyak terperangkap di dalam pori-pori yang disediakan BPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng. Silahkan Bapak Iwan. Halo, selamat pagi Bu Lenggar. Halo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Unika Sugiya Pranata beserta jajarannya. Yang kami hormati Bu dosen, Bapak Ibu dosen Unika Sugiya Pranata, yang kami hormati para rekan mahasiswa, yang kami hormati juga para peserta webinar PSSIS Unika yang berbahagia. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam forum ini. Perkenankanlah saya Iwan Setiarto, jurusan PMLP Unika Sugiya Pranata, pengalaman pekerjaan di Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kemudian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Next, tesis saya berjudul penerapan good governance dalam pelayanan publik pada Balai Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, di mana objek studi ini merupakan tempat saya bekerja pada kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2020 atau sekitar 7 tahun. Selama saya bekerja pada kantor Balai Jasa Konstruksi ini tentunya telah banyak mengalami perubahan yang dialami baik organisasi maupun perubahan pimpinan dan segala macam. Namun Bapak Ibu, lingkup pelayanan di Balai Jasa Konstruksi masih relatif sama, yaitu dalam hal pemberdayaan jasa konstruksi yang di dalamnya terdiri dari pengaturan, pembinaan, dan pengawasan jasa konstruksi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah provinsi dalam peningkatan sumber daya manusia jasa konstruksi. Next.
Sekilas ini saya perlihatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi sebelumnya, Mas. Sebelum penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi, yakni terdiri dari tenaga terampil, kemudian ada tenaga ahli, kemudian next ada penyelenggaraan bimbingan teknis keselamatan, kesehatan kerja atau K3 konstruksi, kemudian sistem manajemen mutu pekerjaan konstruksi, kemudian ada penyusunan analisis harga satuan pekerjaan konstruksi. Next. Kami juga melayani informasi konstruksi, yaitu penyelenggaraan pameran. Kita memberikan informasi mengenai pekerjaan atau kegiatan-kegiatan kita yang telah kita lalui, kita sharingkan kepada masyarakat ini yang telah dilakukan. Kemudian next, kegiatan selanjutnya adalah pelayanan informasi konstruksi, di mana kami membuka layanan perpustakaan teknik, perpustakaan khusus teknik, di mana buku-buku teknik dapat didapatkan di kantor kami. Kemudian next, ada juga pelayanan-pelayanan sebelumnya mungkin pelayanan-pelayanan mengenai harga analisis harga satuan pekerjaan konstruksi, di mana nanti hasilnya akan berguna untuk istilahnya menyusun proyek konstruksi baik bangunan, jalan maupun pengairan. Kemudian next, ini Bapak Ibu sekalian, pembinaan jasa konstruksi ini merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia jasa konstruksi, sehingga kualitas pembangunan infrastruktur yang gencar digalakkan oleh pemerintah pada waktu itu, mungkin pas sebelum COVID ini kan pemerintah Presiden Jokowi sangat gencar sekali melaksanakan pembangunan infrastruktur. Kemudian diharapkan juga menghasilkan konstruksi yang aman dan berkualitas. Namun, bila kita search di Google, banyak sekali kecelakaan-kecelakaan konstruksi yang masih terjadi dari tahun ke tahun. Dan seolah berentet-rentet. Di berita baru-baru ini di Pasuruan, Jawa Timur, bahkan terjadi atap sekolah yang roboh, yang mengakibatkan satu guru meninggal, satu murid meninggal, kemudian 6 murid lainnya luka-luka atau cedera. Kecelakaan tersebut tentunya menimbulkan tidak hanya kerugian materi, tapi waktu juga merenggut korban jiwa maupun luka-luka. Saya telah merangkum dalam teks ini beberapa penyebab kecelakaan. Menurut para ahli, kebanyakan adalah merupakan disebabkan kelalaian manusia atau human error. Jadi, next. Dari sini kita patut pertanyakan, masih amankah konstruksi bagi lingkungan kita, bagi anak istri kita ketika berada di luar, bagi kita sendiri, saudara-saudara kita yang di luar? Tentunya kita harus mempunyai upaya untuk terus membina jasa konstruksi kita. Kemudian, next. Next. Baik, jadi sebelumnya Mas, kita uraikan satu persatu mengenai pertanyaan di atas. Berkaca dari kejadian di atas, maka diperlukan pembangunan yang berkelanjutan. Artinya bangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi yang akan datang. Dengan menitik beratkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, kemudian ekonomi yang berkelanjutan, kemudian keberlanjutan lingkungan juga. Saya kira ini konsep-konsep ini selalu didengung-dengungkan kepada mahasiswa kami yang ada di PMLP. Kemudian next, dari hal tersebut maka kami ingin meneliti bahwa Balai Jasa Konstruksi dalam pelaksanaannya kegiatan apakah sudah sesuai dengan kepemerintahan yang baik, seperti apa yang dituntut oleh masyarakat, dituntut oleh lembaga-lembaga dunia. Berdasarkan tabel yang
saya rangkum ini beberapa penelitian dari literatur dan lembaga bahwa dari UNDP lah prinsip yang paling lengkap, prinsip good governance paling lengkap. Kemudian next ada tiga pilar good governance, dan kemudian kita padukan dengan PP perundangan yang ada bahwa stakeholder jasa konstruksi ada 5. Ada instansi pemerintah, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi intelektual, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kita tanyain, kita akan wawancara bagaimana pelaksanaannya selama ini jasa konstruksi yang dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi. Next. Untuk itu maka saya mengadakan survei yang mendalam, survei primer. Ini ada beberapa, kalau kita lihat dosen Unika, ini ada agak-agak KKN sedikit, nggak apa-apa ya. Ini pasti untuk dosen sipil pasti sudah kenal, ada Pak Joko Swandona, ada Pak Widya. Ini KKN sedikit, maaf nggak apa-apa. Ini kemudian next, ini proses wawancara terus berlanjut. Kemudian untuk metode selanjutnya, Mas Aryo, selanjutnya metode kami menggunakan mixed methods. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk saling melengkapi, memperkaya penelitian, di mana penelitian kualitatif cenderung holistik atau menyeluruh, sedangkan untuk penelitian kuantitatif cenderung partikulatif atau perbagian-bagian. Kemudian next, ini adalah proses untuk mengkuantifikasi dari hasil wawancara di atas. Next, kemudian ini adalah hasil interpretasi nilai dari wawancara terhadap stakeholder atas prinsip good governance yang telah dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi. Next, ini lanjutannya. Kemudian kita grafikan berbentuk kayak gini untuk agar lebih mudah dibaca. Next, ini ditinjau dari stakeholder. Stakeholder itu bagaimana penilaian mereka terhadap prinsip good governance, kemudian kita tabelkan. Next, agar lebih mudah membaca. Kemudian yang terakhir, terakhir kami berkesimpulan bahwa prinsip good governance yang bernilai positif berdasarkan penilaian rata-rata stakeholder adalah partisipasi, kemudian efektif dan efisien, dan strategis. Kemudian stakeholder pemerintah dan organisasi menilai positif pelaksanaan good governance Balai Jasa Konstruksi, sedangkan yang lainnya masih kurang atau negatif atau mungkin perlu ditingkatkan. Kemudian akuntabilitas masih dirasa negatif karena masyarakat belum pernah atau secara transparan melihat informasi penggunaan anggaran. Kemudian perangkat perundangan sudah mendukung, namun dirasa kurang diseminasi dan pengawasannya. Kemudian stakeholder menuntut keterbukaan kegiatan atau agenda Balai Jasa Konstruksi. Yang selanjutnya perlu dibuka informasi dari masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan yang ada di Balai Jasa Konstruksi. Kemudian pemerataan keadilan atas dilibatkan stakeholder jasa konstruksi pada Balai Jasa Konstruksi. Kemudian Balai Jasa Konstruksi perlu lebih terbuka, terutama informasi jadwal rencana kegiatan masyarakat. Next, rekomendasi yang kita berikan kepada Balai Jasa Konstruksi untuk kegiatan yang akan datang adalah: 1, Balai Jasa Konstruksi menambah kegiatan baik itu bintek, sosialisasi, dan diseminasi agar lebih diperbanyak. Kemudian Balai Jasa Konstruksi diharapkan lebih memperluas dan memeratakan kerjasama dengan stakeholder. Kemudian perlu studi lebih lanjut mengenai posisi, kondisi, partisipasi masyarakat jasa konstruksi guna meningkatkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi menuju masyarakat yang madani. Kemudian pembinaan jasa konstruksi di Jawa Tengah tidak terkoordinir. Hal ini kita perlu mengingatkan kembali untuk pemerintah provinsi atau mungkin di Balai Jasa Konstruksi untuk menyusun tim pembina jasa konstruksi yang selama ini mandegani, istilahnya di mengorganisasi pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah. Demikian disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Saya kembalikan ke moderator Bu Linggar. Baik, terima kasih Pak Iwan Setiarto yang sudah mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip good governance ini. Dan saya kira presentasi ini juga sangat menarik karena beliau meng-highlight beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah kurangnya akuntabilitas, perlunya melibatkan partisipasi masyarakat, dan juga perlunya diseminasi yang lebih luas, begitu ya, mengenai balai desa konstitusi. Untuk selanjutnya, saya akan memanggil presenter dari Magister Psikologi Profesi. Ada Ibu Safitri Prastianingrum. Ya, Ibu Safitri Prastianingrum, ya, selamat pagi. Ibu. Akan mempresentasikan tesisnya yang berjudul Pengasuhan sebagai Mediator Resiliensi pada Ibu dalam Mempengaruhi Kemandirian Anak dengan Down Syndrome. Saya persilakan Ibu Safitri. Selamat siang Bapak Rektor, para dosen, dan juga hadirin semua yang hadir di forum ini. Saya Safitri Prastianingrum dari Magister Psikologi Profesi di bawah bimbingan dari Ibu Dr. Suparmi MSI dan juga Dr. Anda M. Yang Rosita MSI. Judul tesis saya, Pengasuhan sebagai Mediator Resiliensi pada Ibu dalam Memengaruhi Kemandirian Anak dengan Down Syndrome. Next. Ya, Down syndrome merupakan kelainan genetik pada kromosom yang terjadi sebelum kelahiran. Pada umumnya, seorang individu akan memiliki 46 kromosom, tetapi pada individu dengan Down syndrome, mereka memiliki 47 kromosom. Nah, kondisi inilah yang akan mengakibatkan individu dengan Down syndrome itu mengalami hambatan dalam perkembangannya, baik secara fisik, mental, fungsi adaptif maupun sosial, dan juga pada pencapaian kemandiriannya. Nah, meskipun demikian, sebenarnya masih ada harapan untuk menumbuhkan kemandirian anak Down syndrome itu sendiri. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan pengasuhan yang optimal. Pengasuhan sebenarnya dilakukan oleh orang tua, baik ayah maupun ibu, tetapi dalam penelitian ini saya hanya fokus pada pengasuhan yang dilakukan oleh ibu saja. Pengasuhan bukanlah hal yang mudah ya, seperti yang kita tahu. Terlebih lagi pengasuhan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak pada Down syndrome ini. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi ibu dan juga seringkali ibu dihadapkan pada situasi-situasi yang penuh dengan stres. Biasanya berkaitan dengan keterbatasan anak-anak Down syndrome yang masih belum bisa mandiri dalam menjalankan kesehariannya, sehingga ibu sebagai pengasuh harus mendampingi dan juga membantunya secara terus-menerus. Adanya beban pengasuhan ini menuntut ibu sebagai pengasuh untuk memiliki sebuah kemampuan untuk bisa memanage stres dan juga bisa menghadapi masalah dan juga tantangan yang dialaminya agar bisa memberikan pengasuhan yang lebih optimal kepada anak Down syndrome-nya. Kemampuan tersebut disebut dengan resiliensi atau ketahanan. Maka di penelitian ini saya akan menguji secara empirik apakah pengasuhan sebagai mediator resiliensi pada ibu dalam mempengaruhi kemandirian anak dengan Down syndrome. Next. Untuk metode penelitian yang saya lakukan ini menggunakan kuantitatif korelasional. Variabelnya ada 3. Yang pertama variabel endogen, kemandirian anak dengan Down syndrome. Kemudian variabel mediatornya pengasuhan. Kemudian untuk variabel eksogennya adalah resiliensi. Untuk teknik pengambilan sampelnya, saya menggunakan purposive sampling. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya dengan metode skala. 2 skala saya ambil dari Suparmi, yaitu skala kemandirian anak dan juga skala pengasuhan orang tua. Kemudian skala yang ketiga, skala resiliensi yang juga dikenal dengan CDRIS, saya ambil dari Kanner dan Davidson. Dan metode analisis data yang saya gunakan adalah teknik analisis jalur atau path analysis, kemudian diolah dengan SPSS dan dilanjutkan dengan Sobel test. Next. Pengambilan data penelitian saya lakukan di Solo, di Organisasi Anak Down Syndrome Solo Raya, yang saat ini sudah resmi menjadi POTATS. Dan subjeknya merupakan anak Down Syndrome dengan usia 12-18 tahun, memiliki IQ 41-70, kemudian tinggal bersama ibu, dan tidak memiliki gangguan sensoris baik di tangan maupun di kakinya. Pelaksanaan penyebaran skalanya pada tanggal 25 Agustus 2019. Next. Nah, untuk hasil penelitiannya, yang pertama didapatkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara resiliensi ibu dengan pengasuhan.
Kedua, ada hubungan positif yang sangat signifikan antara resiliensi ibu dengan kemandirian anak Down syndrome. 3, ada hubungan positif yang sangat signifikan antara pengasuhan dengan kemandirian anak Down syndrome. 4, ada hubungan yang sangat signifikan antara resiliensi pada ibu dan pengasuhan dengan kemandirian anak dengan Down syndrome. Yang kelima, ada pengaruh resiliensi pada ibu terhadap kemandirian anak Down syndrome dengan dimediasi oleh pengasuhan. Next. Ya, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara resiliensi pada ibu dan pengasuhan dengan kemandirian anak Down syndrome. Artinya bahwa meskipun anak-anak Down syndrome ini memiliki hambatan dalam mengembangkan kemandiriannya, tetapi dengan diberikannya pengasuhan yang optimal akan membantu stimulasi kemandirian anak Down syndrome tersebut. Resiliensi atau ketahanan yang dimiliki ibu ini akan membantu untuk menghadapi tantangan dan juga stres yang dialami selama memberikan pengasuhan, sehingga akan sangat mempengaruhi pengasuhan yang diberikan ibu kepada anak-anak Down syndrome-nya. Di mana ibu yang memiliki resiliensi yang tinggi atau ibu yang resilient, dia akan mampu beradaptasi dengan keadaan, kemudian dia bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama mengasuh anaknya, sehingga ibu yang resilient ini akan berusaha dengan segala kemampuan yang dia punya, yang dia bisa untuk memberikan pengasuhan yang sesuai yang dibutuhkan oleh anak Down syndrome-nya. Misalnya, biasanya anak-anak Down syndrome ini kan keterbatasannya lebih pada kesehariannya mereka ya. Mereka memerlukan bantuan untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Nah, untuk ibu-ibu yang memiliki resiliensi yang tinggi atau ibu yang resilient, dia tidak akan mudah menyerah, dia akan dengan telaten memberikan latihan setiap harinya dan lebih banyak dari anak-anak yang lain pada umumnya untuk melakukan sesuatu, sehingga pada akhirnya anak Down syndrome itu akan menjadi lebih mandiri. Gitu. Next. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Safitri yang sudah menutup sesi presentasi dari para presenter. Dan Ibu Safitri telah menutup dengan topik yang juga sangat menarik karena berkaitan dengan anak-anak Down syndrome, di mana mungkin kita mengenal bahwa anak-anak dengan Down syndrome membutuhkan pengasuhan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang dikatakan tidak memiliki kebutuhan khusus begitu ya. Baik, kami semua bangga terhadap para penulis tesis ini. Dan saya pikir ini bisa menjadi contoh untuk adik-adik yang belum menyelesaikan proses studi mereka di Unika Sugio Pranoto. Waktu akan saya kembalikan kepada host kali ini, Ibu Luki ya. Silahkan.